Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman Ibnu Khaldun? Semoga teman-teman sekarang dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk ke masih di tema 4, tapi kita masuk ke PB3 dan PB4 di subtema 2. Ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu ada gerak tari, terus teks makanan sehat. Kita akan membaca teks dari makanan sehat. Terus ada hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang keempat, kegiatan di waktu istirahat. Nah, sekarang teman-teman silakan siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah siap belajar? Oke. Nah, pertama kita akan bahas tentang bekal makanan. Nah, teman-teman, kita ingat-ingat waktu dulu sebelum pandemi. Ya, sebelum ada corona, teman-teman waktu ke sekolah bawa bekal makanan atau jajan di sekolah. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang membawa bekal makanan ke sekolah. Jadi, membawa bekal makanan ke sekolah ini selain sehat, membawa bekal makanan ini juga bisa lebih hemat. Kenapa bisa lebih hemat? Ya, biasanya bekal makanan yang dibawakan oleh orang tua kalian itu kan sudah cukup banyak. Ada nasi, ada lauk pauk, dan juga ada air minumnya. Dan mungkin ada buah atau cemilan-cemilan lainnya. Nah, sehingga itu udah cukup kenyang ya. Udah cukup kenyang. Terus, karena udah cukup kenyang, jadi kita nggak minat tuh untuk jajan lagi. Sehingga kita bisa lebih hemat. Ya, karena udah kenyang dengan makanan-makanan yang kita bawa. Terus, nah, membawa bekal makanan ke sekolah adalah cara mengurangi kebiasaan jajan di sekolah. Makanan di rumah ini sangat dijamin kebersihan dan kandungan gizinya. Makanan sehat dari rumah akan mendukung tumbuh kembang anak. Nih, siapa nih yang kalau ke sekolah dibekelin makanan seperti ini atau lengkap seperti ini. Terus juga pasti kalian kangen banget kan momen-momen di mana pada saat istirahat itu kita makan bekal makanannya secara bersama-sama, rame-rame. Bahkan kita bisa share lauk-lauk kita, kita bisa bagi tukeran makanan kita, saling icip-icip gitu. Nah, biasanya kayak gitu ya. Tuh, ini kalau bekal makanan yang ada di gambar ini, wah ini lengkap banget. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya ada sayur-mayurnya nih, ada juga buah-buahan dan jusnya. Masya Allah, ini sehat banget. Nah, ini apalagi nih, sayurannya segar banget. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 74, di sini ada teks baca tentang makanan sehat. Ya, saya bacakan. Jadi, teman-teman bisa sambil dibuka halaman 74 ya. Anak-anak di masa pertumbuhan sangat membutuhkan makanan sehat. Makanan sehat memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang sehat itu harus memiliki kandungan gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Setiap anak menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya.
Salah satunya dengan makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan sehat, maka kondisi kesehatan anak akan terjamin dan terjaga. Kesehatan tubuh sangat penting agar anak-anak bisa selalu bersemangat. Ya, kalau misalkan sakit kan nggak bisa ke sekolah ya. Kalau misalkan ada yang dirasa sakit perut, batuk pilek, nggak bisa ke sekolah karena belajar jadi nggak fokus karena tubuhnya sudah ada yang dirasa. Apalagi kalau misalkan lapar, kayak udah kuruyuk aja itu perutnya nanti nggak fokus pada saat belajar. Nah, makanan sehat itu apa sih? Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Nah, makanan sehat itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna? Ya, jadi itu adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Makanan 4 sehat terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan susu yang merupakan nutrisi tambahan. Siapa yang suka minum susu? Nah, di sini adalah contoh makanan sehat. Di antaranya apa nih? Ada nasi merah, ubi, roti gandum. Nah, kalau lauknya ada protein hewani nih, ada telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Nah, contohnya adalah makanan-makanan yang ada di gambar ini. Ini makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ya teman-teman, kita coba lengkapi kebutuhan makanan kita dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan ingat ya, tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang kita masuk ke hak siswa, hak dan kewajiban siswa di sekolah. Teman-teman, pada saat hari Jumat kemarin sudah belajar sedikit ya tentang hak siswa dan juga kewajiban siswa di sekolah. Di sini Ustazah akan sedikit menambahkan tentang hak siswa di sekolah dan kewajibannya. Nah, di sini ada di buku kalian juga, ya. Nah, di sini itu ada di pembelajaran 4. Hak siswa di sekolah. Hak yang harus kita dapatkan di sekolah apa? Yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama. Jadi setiap murid, setiap siswa itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran. Ya, jadi fasilitas pembelajaran misalkan uh, kelas ya, terus juga bukunya, terus fasilitas-fasilitas yang ada di kelas juga. Terus yang ketiga, apa haknya? Yaitu mendapat penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapat. Misalkan di sekolah ada lomba, terus kita memenangkan sebuah lomba tersebut. Entah itu lomba baca puisi, lomba menyanyikan lagu daerah, atau lomba-lomba misalkan ada event-event seperti kayak kemarin tuh, Hari Kemerdekaan ya, 17 Agustus. Nah itu kita berhak mendapatkan penghargaan apabila memenangkan lomba tersebut. Terus yang keempat, mendapat perlindungan selama berada di sekolah. Dan yang kelima, mendapat laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikuti. Jadi kita perlu tahu juga nih gimana progres kita atau perkembangan kita selama di sekolah, nilai-nilainya, bagaimana. Nah itu kita berhak mendapatkan penjelasan dari guru-guru yang mengajar kalian. Terus kewajiban siswa di sekolah. Pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Ya, kan misalkan contohnya ada kegiatan seperti kemarin, 17 Agustus, terus misalkan ada
event 1 Muharram atau kegiatan-kegiatan lainnya yang memang diadakan di sekolah. Nah, lebih baik kita ikuti karena itu merupakan kewajiban. Terus yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Kita selalu jaga ketertiban, keindahan, kekeluargaan ini. Contohnya nih, kalau keindahan, buang sampah jangan sembarangan, sehingga kalau misalkan kita buang sampah sembarangan kan taman atau di halaman sekitar sekolah jadi kotor ya. Nah, itu lebih baik kita buang kalau misalkan ada sampah yang berserakan. Terus juga yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Berarti apa? Nggak boleh terlambat. Kalau misalkan terlambat apa? Nanti ada hukumannya tentunya ya, karena melanggar suatu kewajiban itu ada punishment-nya atau ada hukumannya. Jadi kita harus tanggung jawab. Terus yang keempat, mengikuti upacara bendera. Nah, ini kalau misalkan lagi nggak pandemi ya, kalau nggak pandemi, kita setiap hari Senin ada kegiatan sekolah ini, yaitu upacara bendera. Ini wajib ya untuk ikut. Yang kelima, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. Jadi kalau misalkan mau izin keluar, izin ke toilet, atau mungkin ada keperluan lain ya, silakan boleh, tapi izin dulu dengan guru kelas kalian. Terus yang keenam, mengikuti ulangan. Nah, ini wajib mengikuti ulangan. Ya, kalau misalkan ada kendala, ya bisa izin, mungkin sakit atau apa, nah nanti bisa ikut susulan. Dan yang ketujuh, memakai seragam sekolah yang sesuai jadwal ya. Oke, itu adalah hak siswa dan kewajiban siswa di sekolah. Terus, nah teman-teman silakan lihat di halaman 78. Jadi di halaman 78 ini ada tabel ya. Di sini ada akibat lalai melakukan kewajiban di sekolah. Terus hukuman yang diterima karena lalai melakukan kewajiban di sekolah. Nah, Ustazah ambil contoh 2. Misal, contoh lalai melakukan kewajiban di sekolah. Tadi kan kewajiban di sekolah itu tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Berarti artinya nggak boleh terlambat. Nah, sedangkan ini lalainya apa? Lalainya terlambat ke sekolah ya. Nah, hukumannya apa? Misalkan hukumannya adalah kebijakan dari sekolahnya atau kebijakan dari guru penanggung jawabnya, misalnya guru piketnya. Misalkan karena terlambat ke sekolah, maka hukumannya adalah misalkan membaca atau murojaah 1 surat. Nah, itu ya. Terus yang kedua, misalkan tidak piket kelas. Kan misalnya di sekolah tuh ada namanya piket kelas yang misalkan hari Senin ada 5 siswa yang piket, tetapi dia tidak piket kelas, dia tidak ikut piket kelas. Maka hukumannya apa? Besoknya harus piket kelas sendirian, tidak boleh dibantu oleh teman-temannya. Dan tentunya hukuman-hukuman ini adalah yang sudah disepakati secara bersama, ya. Dan hukumannya tidak boleh yang menyakitkan, tapi membuat jerah, sehingga menimbulkan sikap tanggung jawab atas kewajiban siswa tersebut. Nah, ini ada lagi kegiatan di waktu istirahat sekolah. Nah, kalian pasti ingat nih, pada saat masih masuk sekolah normal, pada saat istirahat, banyak aktivitas yang dilakukan. Ya, di sini ada contohnya, misalkan main bola, atau ini main apa nih, teman-temannya nih? Nah, ini main ini ya, kotak pos. Ada itu dulu namanya permainan kotak pos. Terus, atau hanya ingin menikmati makan bekal bersama sambil ngobrol-ngobrol santai. Bisa. Atau ada juga yang bermain lompat tali. Dan semua kegiatan ini insya Allah bermanfaat ya. Nah, di sini ada menuliskan manfaat kegiatan saat jam istirahat. Nah, contohnya Ustazah ambil 2 contoh lagi. Yang pertama, misalkan pada saat istirahat kita memanfaatkannya untuk main bola. Manfaatnya apa nih main bola? Ya karena tubuh banyak bergerak, jadi sehat nih. Karena itu sama saja juga dengan olahraga. Terus yang kedua, mengobrol dengan teman tentang materi yang dibahas pada saat jam pelajaran.
Manfaatnya apa? Jadi karena kita ngobrol nih, ada diskusi dengan teman kita sehingga bisa menemukan solusi atau jawaban tentang materi yang memang masih bingung. Atau misalkan hanya jam istirahat itu makan bersama. Manfaatnya apa? Ya bisa makan bersama sambil ngobrol-ngobrol misalnya itu. Ya bisa lebih kenyang, terus juga nggak jajan sembarangan. Nah, di sini tugasnya adalah silakan teman-teman menuliskan kegiatan saat jam istirahat dan juga manfaatnya. Tulis kegiatan teman-teman, misalnya kegiatannya hanya ada satu kegiatan, misalkan hanya makan, menghabiskan bekal yang diberikan oleh ibu, boleh. Tapi kalau misalkan kegiatan, jadi ini pengalaman teman-teman aja selama kegiatan istirahat ya. Misalkan kegiatannya lebih dari 2, misalkan aku makan bekal, terus habis itu ya aku ternyata belum sholat duha, aku sholat duha, terus misalkan setelah sholat duha aku main bersama teman-teman main lompat tali, boleh banget kegiatannya, jadi terserah teman-teman. Oke, ya sekian penjelasan materi dari Ustazah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak penjelasan Ustazah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.